Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Critical Success Factors dari Implementasi Arsitektur Enterprise. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Salman Yusuf, Ridho Al-Ghifari, Ade Farika Fabi, dan Barata Persada Putra Alam. Yang pertama, pendahuluan. Arsitektur enterprise menyediakan blueprint untuk mendefinisikan arsitektur dari sebuah perusahaan saat ini dan yang diinginkan secara sistematis dengan mempertimbangkan proses untuk implementasi dan deployment. Arsitektur enterprise memiliki peran khusus untuk mengembangkan sistem informasi yang ada, mengembangkan sistem informasi yang baru, dan menggabungkan teknologi baru ke dalam sistem untuk mencapai optimasi misi perusahaan. Dalam tujuan strategis bisnis, arsitektur enterprise adalah aset informasi strategis yang mendefinisikan informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, rencana transisi merupakan bagian penting dari arsitektur enterprise untuk implementasi sistem informasi yang tepat sebagai respons untuk perubahan bisnis yang terjadi. Bagian besar perusahaan menghadapi perubahan proses bisnis. Dalam situasi ini, perusahaan harus benar-benar meningkatkan proses bisnis mereka agar dapat bertahan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi secara efektif. Implementasi arsitektur enterprise memberikan beberapa manfaat bisnis seperti operasi TI yang impresif, pengurangan risiko, inovasi yang lebih cepat, dan menutupi kesenjangan atau gap antara bisnis dan teknologi informasi. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi arsitektur enterprise ini, perusahaan sebaiknya memahami critical success factors dari implementasi arsitektur enterprise. Critical success factors adalah hal-hal yang harus berjalan dengan baik untuk memastikan keberhasilan suatu proyek secara keseluruhan yang menyebabkan kepuasan terhadap hasil yang didapat untuk memastikan kinerja kompetitif yang sukses bagi individu, departemen, atau perusahaan. Critical success factors yang efektif di dalam sebuah sektor enterprise harus mempertahankan visi yang sesuai tentang masa depan bisnis dan keselarasan TI serta karakteristik lainnya. Sebagian besar perusahaan berdasarkan proses bisnis mereka perlu melakukan semua aktivitas bisnis mereka pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan, yang mana aktivitas ini berkontribusi agar perusahaan dapat bersaing secara efektif dan layak dalam bisnis yang kompetitif. Implementasi arsitektur enterprise yang komprehensif memerlukan beberapa faktor yang memiliki efek langsung pada perusahaan, termasuk menciptakan atau memiliki kesadaran arsitektur tingkat tinggi, dan menciptakan dan mewujudkan arsitektur yang berkualitas tinggi dan berorientasi praktik. Yang mana faktor-faktor tersebut akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan dan keselarasan antara TI dan bisnis dalam perusahaan. Pelaksanaan evaluasi efektivitas arsitektur secara berkala dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam meningkatkan praktik arsitektur di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur tentang implementasi critical success factor enterprise arsitektur. Studi ini berfokus pada makalah yang membahas CSF implementasi enterprise arsitektur. Semua sumber sekunder yang dipilih diterbitkan dalam jurnal peer review dan bergengsi. Penelitian ini difokuskan pada artikel-artikel di atas tahun 2006 agar diperoleh hasil yang sesuai. Kami juga memeringkat critical success factor yang teridentifikasi dengan melakukan kuesioner. Selanjutnya ada penelitian terkait. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat model critical success factor pada implementasi enterprise arsitektur dari makalah yang ditinjau. Secara ringkas, hal-hal berikut adalah karakteristik dari critical success factor. Yang pertama yaitu melakukan proyek dengan cara yang benar, kemudian prioritas pada kegiatan proyek, kemudian mendukung hingga akhir proyek, kemudian harus mencakup semua sudut pandang seperti manajemen, perancangan, pengembangan, dan lain-lain, kemudian meningkatkan kualitas kinerja proyek, dan menciptakan kolaborasi antar TI dan bisnis.
Nah, yang pertama ini adalah model CSF Kamogawa dan Okada. Menurut Kamogawa dan Okada, sebagian besar perusahaan menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis mereka, seperti produk dan layanan baru. Hal ini membuat perubahan proses bisnis tidak dapat dihindari untuk bertahan dalam bisnis mereka, sehingga Departemen Teknologi Informasi atau TI harus menyesuaikan diri dan mengembangkan sistem baru yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peran enterprise arsitektur sangat penting karena enterprise arsitektur menyediakan cara bagaimana teknologi informasi beradaptasi dengan proses bisnis. Kamogawa dan Okada juga menekankan bahwa tata kelola TI menentukan pengambilan keputusan dan struktur tanggung jawab yang mendorong perilaku yang dimaksudkan dalam penggunaan TI untuk pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang selanjutnya itu ada model critical success factor dari Schmidt dan Buxman. Menurut Schmidt dan Buxman, teknologi informasi itu memiliki peran penting dan itu menyebabkan peran khusus pada proses bisnis di perusahaan yang ingin memiliki implementasi enterprise arsitektur yang komprehensif. Saat ini solusi komprehensif untuk memiliki keselarasan strategis lingkungan teknologi informasi adalah memiliki manajemen holistik pada enterprise arsitektur khususnya pada bagian teknologi informasi. Untuk tujuan ini juga, sebagian besar perusahaan itu mengimplementasikan arsitektur TI perusahaan dengan manajemen yang tepat yang disebut enterprise architecture management. Untuk faktor-faktornya dan menurut Schmidt dan Buxman itu ada, pertama itu dokumentasi arsitektur enterprise yang ini mengacu pada aktivitas menangkap dan mendeskripsikan enterprise arsitektur yang ada dengan deskripsi arsitektur. Keduanya itu ada perencanaan arsitektur enterprise berdasarkan tujuan perusahaan. Perencanaan adalah mekanisme khusus yang manajer atau lain karyawan menggunakan deskripsi perusahaan target untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pemrograman AE. Pemrograman adalah hal lain, mekanisme yang menggunakan aturan umum untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga didefinisikan sebagai proses menetapkan aturan dan standar arsitektur yang dapat digunakan selama perubahan apapun. Yang keempat itu ada komunikasi dan dukungan AE. Dimensi ini mengacu pada komunikasi yang kami maksud, yaitu proses menginformasikan pemangku kepentingan tentang semua yang terkait dengan AE. Selain itu, dukungan aktif mungkin diberikan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi AE. Yang kelima itu ada tata kelola AE. Dimensi ini mengacu pada keputusan dan pedoman mengikat organisasi dan dapat diundangkan berdasarkan proses formal. Yang keenam itu ada partisipasi stakeholder AE, yaitu partisipasi pemangku kepentingan AE yang mengacu pada sejauh mana pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu ada model critical success factor dari Shelp. Menurut Air dan Shelp, itu sebagian besar perusahaan ingin menerapkan AE karena perbaikan TI-nya atau perubahan dalam proses bisnisnya. Memiliki implementasi yang sesuai dan manajemen adalah fundamental bagi perusahaan. Terlebih lagi, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan memiliki kekuatan efek pada implementasi AE yang sukses. AE seperti mekanisme untuk kelincahan, konsistensi, kepatuhan, dan efisiensi untuk bisnis dan proses TI. Baru-baru ini, perusahaan menghadapi hambatan selama implementasi AE yang menyebabkan pendefinisian ulang beberapa proses karena kurangnya keakraban dari beberapa CSF. Untuk faktor-faktornya menurut Air and Shelp ini ada yang mempengaruhi itu ada ukuran perusahaan atau arsitektur, orientasi pasar, tekanan ekonomi, budget, penyelarasan strategis, dan budaya. Model yang selanjutnya adalah model dari Van der Raat CSFS model. Menurut Van der Raat, sebagian besar perusahaan yang besar mengenali manfaat TA dan mereka ingin berinvestasi di dalamnya. Cepat dan efisien adalah salah satu faktor penting yang harus diselidiki selama implementasi. Van der Raat mempresentasikan kerangka kerja yang dikenal sebagai NAOMI atau Organisasi Arsitektur Normalisasi Indeks Maturitas yang menyediakan 3 perspektif tentang arsitektur perusahaan.
yaitu kesadaran arsitektur, kematangan arsitektur, keselarasan arsitektur. Model Naomi terdiri dari variabel berikut, yaitu tata kelola arsitektur, proses arsitektur, komunikasi melalui dan tentang arsitektur, dukungan organisasi untuk arsitektur, ruang lingkup arsitektur organisasi, sumber daya manusia, dan arsitektur lainnya. Yang model selanjutnya adalah Tanjai Limaki CSFS model. Tanjai Limaki menyebutkan bahwa sebagian besar manajer di bidang praktis dan akademik memiliki pertimbangan pada arsitektur perusahaan di bagian sistem informasi dan proses bisnis mereka. Untuk memantau inovasi dan perubahan lingkungan bisnis, EA dapat menjadi metode yang efisien untuk menyelaraskan bisnis proses dan TI. Enterprise arsitektur adalah peta jalan untuk mengatur kompleksitas dan proses yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis perusahaan. Investigasi Tanjai Limaki terhadap IE yang ada, model kedewasaan dan beberapa domain terkait IE, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, bisnis proses re-engineering, dan faktor-faktor tersebut telah diidentifikasi. Nah, temuan pada tinjauan yaitu untuk menemukan faktor fundamental pada IE implementasi, penulis membandingkan semua CSFS yang dipilih model dengan sedikit variabel. Tabel 1 mewakili hasil perbandingan. Nah, boleh di next. Nah, tabel 1, penulis melakukan kuesioner untuk menemukan 5 CSFS pertama yang lebih penting daripada yang lain. Sampel target penulis adalah akademisi dan juga praktisi. Penulis meminta mereka untuk memberi peringkat 5 CSF berdasarkan faktor yang ditunjukkan pada tabel 1. Nah, tabel 2 menunjukkan peringkat CSF yang teridentifikasi. NS Questionnaire disebarkan melalui web dan penulis meminta peserta untuk menjawab kuesioner dengan mengirimkan tautan halaman web kuesioner melalui email. Kesimpulan, penelitian ini membandingkan 5 model implementasi CSF dari IE, kemudian mewakili 5 peringkat pertama CSF implementasi IE. Tujuannya adalah untuk mewakili 5 CSF yang signifikan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi IE. Hasil berikut dicapai dari penelitian ini. Yang pertama, perencanaan, tata kelola, manajemen, komunikasi, dan dukungan adalah faktor penting yang dikutip oleh semua model. Yang kedua, dokumentasi, partisipasi, pemangku kepentingan, proses, dan keterampilan arsitek juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proyek IE. Meskipun ada beberapa faktor fundamental yang mempengaruhi implementasi enterprise arsitektur, setiap proyek IE memiliki karakteristik tertentu yang perlu dicari faktor-faktor spesifiknya. Namun 5 CSF signifikan yang disebutkan dalam penelitian ini dapat digunakan di sebagian besar proyek IE. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.